Saidun, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Madrasah? Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ustadz akan memeriksa persiapan kalian dalam pembelajaran ini terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam hal ini kesiapan ini termasuk menyangkut kebersihan dalam kelas. Nah, ini Ustadz lihat ada yang perlu dibersihkan, ada kotoran di bawah meja itu, silakan Ananda Mursalin tunggu itu. Kemudian Pak Harudin ada di bawah kursi juga itu, dibersihkan, disimpan di tempat sampah. Kita memulai pelajaran hari ini, tentunya kita awali dulu dengan berdoa. Dalam hal ini berdoa akan dipimpin oleh teman kalian. Silahkan Muhammad Danit untuk memimpin temannya berdoa. Ya baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa bil Muhammadin. Wa bil Muhammadin. Nabiyan. Nabiyan. Wa rasulan. Wa rasulan. Mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya kepada kalian. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian dalam kehidupan nyata, dalam keseharian melihat proses pernikahan? Ada yang jawab? Ya. Saya persilahkan kepada Ananda Sakina untuk menjawab. Pernah. Ya. Yang pertama. Pernah dilihat? Pernah. Bagaimana pendapat kamu tentang Pernikahan. proses pernikahan itu? Dalam proses pernikahan itu, kalau yang saya lihat pasti ada calon suami, Ya. si calon istri, Ya. saksi, Ya. wali, dan diadakannya ijab kabul. Super sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga ini adalah pengetahuan. Di sini memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu yang Bapak harapkan ya, kepada kalian juga. Kemudian yang keempat itu ya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah dan di madrasah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itu ya kompetensi inti. Isinya itu. Jadi seperti itu. Kemudian kembali dulu. Tinggal kalian lihat ya, ada di layar. Di papan tulis. Kita kembali lagi. Nah sekarang KD. Ini apa itu KD?
saya ini adalah kompetensi dasar. Ini kalian simak juga. Kompetensi dasar itu ini di sini. Itu di 3.1 menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya. Kemudian 3.2 memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan. Itu dijadikan soal sebentar ya. Nanti kita buatkan menjadi soal itu karena ada yang menjelaskan itu. Kemudian indikator pencapaian pembelajaran. Nah, ini ada beberapa poin ini. Silakan kalian lihat di situ. Papan tulis. Itu yang 351 itu mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik serta didik diharapkan dapat berperilaku taat pada aturan hukum, membiasakan perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menghayati hikmah syariat Islam tentang pernikahan Islam, membiasakan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum pernikahan Islam, menjelaskan ketentuan Allah tentang perkawinan Islam dan hikmahnya, kemudian menunjukkan contoh-contoh perbedaan yang terkena ya, ketentuan pernikahan Islam dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis. Berpikir kritis ini ya dipahami bagaimana berpikir kritis. Kemudian proaktif itu ya kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antar sesama teman dan kelompok lain. Anak-anak, Ustadz mohon perhatiannya ke depan. Di depan ini sudah terpampang gambar berupa stimulus yang Ustadz tayangkan ini di depan blackboard atau papan tulis ini. Ini gambar, kalian amati, kemudian kalian berikan tanggapan. Nah, tanggapan kalian ini merupakan respon balik dari kalian sebagai seorang peserta didik, ya, sebagai peserta didik. Jadi, apa respon kalian terhadap gambar stimulus ini yang Ustadz tayangkan di depan papan tulis ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar ini? Ya. Nah, rukun dan syarat nikah itu yang pertama ada calon suami. Syaratnya 1. Beragama Islam, benar-benar seorang lelaki. 3. Menikah bukan karena dasar paksaan. Yang keempat itu tidak beristri 4. Jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan ini, laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita lain sehingga masa iddah berakhir. Selanjutnya kita memasuki ya sesi berikutnya. Untuk hari ini kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan untuk memberikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi tentang wali nikah. Wali nikah terdiri atas pengertian wali, kedudukan wali, dan syarat-syarat wali. Sekian dari materi kami. Apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa laki-laki tidak memiliki wali nikah? Jelaskan.
Karena dalam Islam yang menjadi wajib bagi wali pernikahan itu ialah wanita. Karena pengertian dari wali tersebut ialah wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki. Itu sudah menjadi pendapat para mazhab. Berarti tidak sama-sama. Ya. Oke. Oke, luar biasa, bagus. Mempelajari materi tentang rukun dan syarat nikah dalam Islam. Tentunya dalam hal ini kita akan menyimpulkan. Jadi Ustadz memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan masing-masing dari materi yang telah kalian pelajari. Silahkan. Kesimpulannya adalah jika melakukan pernikahan atau nikah harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Sekian dari terima kasih. Ya, berikutnya. Kesimpulan dari materi kami wali nikah yaitu apabila dalam suatu pernikahan tidak ada wali nikah maka tidak akan sah suatu pernikahan itu. Sudah? Sudah, macam-macam dari tingkatan wali adalah dalam pernikahan adanya wali sangat penting dan mengetahui siapa saja yang bisa menjadi wali sangat penting karena jika tidak adanya wali maka pernikahan tidak akan sah. Kesimpulan dari materi kami saksi-saksi nikah adalah dalam saksi nikah tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan saksi nikah karena saksi nikah merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan. Iya. Kesimpulan dari materi kami yaitu syarat dan rukun nikah adalah apabila syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak akan sah suatu pernikahan. Iya. Setelah kalian telah selesai tadi menyimpulkan, berarti materi kita hari ini Ustadz anggap selesai. Dan insya Allah kedepannya apa yang kalian telah pelajari ini dapat kalian amalkan ya, dalam kehidupan selanjutnya. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan dengan ucapan akhirul